Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, para petani, kawan-kawan dimanapun Anda berada, yang semoga pada kesempatan hari ini kita semua masih diberikan kemudahan di dalam menjalankan setiap kegiatan aktivitas kita masing-masing, baik sebagai seorang petani maupun yang lainnya. Tetap semangat, pantang menyerah, positive thinking, doa, dan tawakal. Demikian kawan-kawan semuanya, para petani petani kates dimanapun Anda berada, dan petani coklat, pada kesempatan hari ini kami akan membagikan pengendalian gejala awal serangan virus kuning pada tanaman kates yang kita miliki. Ini ada gejala yang sudah cukup lumayan parah, dimana ini apabila tidak segera kita lakukan pengendalian, akibatnya akan sangat fatal, karena ini akan sangat cepat menular pada tanaman yang lain, baik melalui serangga yang hinggap, kemudian pindah mulai dari kutu-kutuan ataupun serangga yang kecil yang lainnya. Itu sangat berpengaruh apabila ini tidak segera dilakukan pengobatan, pencegahan secara merata pada tanaman yang lain. Karena apa? Karena ini lahannya memang kawan-kawan bisa perhatikan di sini. Ini lahan mentah, lahan yang kurang steril, yang kita coba kita manfaatkan. Di mana di sini ada tanaman ulang coklat yang hasil daripada penebangan yang pohon tua, maka akibatnya yang terjadi pada tanaman kates seperti ini. Karena tanaman kates itu sangat mementingkan tempat yang steril, baik dari jamur patogen penyebab layu fusarium dan bakteri. Apabila tidak steril, yang terjadi seperti ini. Maka ini di sini pada kesempatan hari ini kami akan melakukan pengobatan dan pencegahan pada tanaman kates yang lain. Di sini kita pergunakan untuk 16 liter per tangki tank CBA ini dengan mempergunakan produk Nordok bakterisida. Ini 2 sendok per tangki. Ini 2 sendok per tangki, dan ini tidak boleh dicampur dengan apapun, baik pupuk maupun fungisida kimia maupun insektisida kimia. Ini harus pemakaiannya tunggal. Ini harganya lumayan mahal kan kawan, 140.000. Namun ini ya insya Allah masih berfungsi dengan baik, karena ini produk kita beli dari sejak tahun 2011. Dan ini kita temukan tak sengaja, ternyata masih punya simpanan Nordok ini. Kebetulan coba kita aplikasikan pada tanaman kita, baik tanaman kates maupun tanaman ulang coklat ini, yang semoga masih bermanfaat dan berfungsi dengan baik. Jadi seperti inilah keadaan kebun yang kami miliki, dengan segala kekurangan baik ruang, tempat, dan keadaan yang kami miliki. Ini kan kawan, kemarin tanaman kates ini, baik penanamannya maupun perawatan secara maksimal tidak kita lakukan. Dari sejak persiapan awal, tanaman kates ini cukup ditanam langsung dari polybagnya tanpa ada persiapan awal. Dan karena yang kerja semuanya melibatkan tenaga kerja, tanamnya itu hanya sebatas untuk memasukkan seukuran polybag, dan itu sangat kurang baik pada tanaman kates. Karena apabila berbuah, tanaman yang dengan lubang yang kecil itu bisa tumbang karena akarnya kurang mengikat, kurang kokoh. Itu. Yang kedua, sering dilakukan penyemprotan rumput dengan bahan sistemik maupun kontak mix antara turmadan dan lindomin. Akibatnya ya banyak sekali yang mati.
Dan setelah itu diserang oleh kutu daun, baik kutu kebul maupun tungau trip, yang di sini ada tanaman cabai sebagai inang atau tempat perkembangbiakan pada hama yang disukai, yaitu hama kutu daun itu tadi, trip, tungau, dan kutu kebul. Ini tidak baik, maka jangan lakukan pencampuran tanaman cabai ini dengan tanaman kates maupun labu-labuan. Terlebih rumput-rumput dari rumput bandotan, rumput teki, maupun rumput lancuran itu sangat disukai oleh yang namanya kutu daun, trip, tungau, dan kutu kebul, penyebab kegagalan pucuk keritingnya yang terjadi pada tanaman kates ini. Dan itulah kawan-kawan yang dapat kami bagikan, semoga bermanfaat. Salam sukses selalu. Tetap semangat, pantang menyerah, positive thinking, doa, dan tawakal. Apabila video ini ada nilai manfaatnya, kami mohon partisipasikan kawan untuk di like, di subscribe, di share, di komen, dan dinyalakan tombol notifikasi. Kami ucapkan banyak terima kasih bagi kawan yang sudah subscribe, yang sudah share. Semoga rezeki kawan dimudahkan dan segala urusan kawan senantiasa dimudahkan. Demikianlah, selamat berjumpa di kesempatan yang akan datang. Salam sukses selalu buat kita semuanya. Oh iya nih kawan-kawan, ini ada serangan busuk buah pada tanaman coklat. Ini nanti kita akan semprot dengan nodok juga, karena ini juga segera diatasi. Apabila tidak, ini akan mewabah. Dan ini penyebabnya bawahnya tempat penampungan air, tempat kita melakukan kegiatan. Akibatnya yang terjadi seperti ini, tempatnya bacek, tumbuhlah jamur penyebab busuk buah maupun bakteri penyebab busuk buah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, para petani, kawan-kawan dimanapun Anda berada, yang semoga pada kesempatan hari ini kita semua masih diberikan kemudahan di dalam menjalankan setiap kegiatan aktivitas kita masing-masing, baik sebagai seorang petani maupun yang lainnya. Tetap semangat, pantang menyerah, positive thinking, doa, dan tawakal. Demikian kawan-kawan semuanya, para petani coklat, petani kates dimanapun Anda berada, dan petani coklat, pada kesempatan hari ini kami akan membagikan pengendalian gejala awal serangan virus kuning pada tanaman kates yang kita miliki. Ini ada gejala yang sudah cukup lumayan parah, dimana ini apabila tidak segera kita lakukan pengendalian, akibatnya akan sangat fatal, karena ini akan sangat cepat menular pada tanaman yang lain, baik melalui serangga yang hinggap, kemudian pindah mulai dari kutu-kutuan ataupun serangga yang kecil yang lainnya. Itu sangat berpengaruh apabila ini tidak segera dilakukan pengobatan, pencegahan secara merata pada tanaman yang lain. Karena apa? Karena ini lahannya memang kawan-kawan bisa perhatikan di sini. Ini lahan mentah, lahan yang kurang steril, yang kita manfaatkan, di mana di sini ada tanaman ulang coklat yang hasil daripada penebangan yang pohon tua, maka akibatnya yang terjadi pada tanaman kates seperti ini. Karena tanaman kates itu sangat mementingkan tempat yang steril, baik dari jamur patogen
penyebab layu fusarium dan bakteri. Apabila tidak steril yang terjadi seperti ini. Maka ini di sini pada kesempatan hari ini kami akan melakukan pengobatan dan pencegahan pada tanaman kates yang lain. Di sini kita pergunakan untuk 16 liter per tangki tank CBA ini dengan mempergunakan produk Nordok bakterisida. Ini 2 sendok per tangki. Ini 2 sendok bertangki, dan ini tidak boleh dicampur dengan apapun, baik pupuk maupun fungisida kimia maupun insektisida kimia. Ini harus pemakaiannya tunggal. Ini harganya lumayan mahal kan kawan, 140.000. Namun ini ya insya Allah masih berfungsi dengan baik, karena ini produk kita beli dari sejak tahun 2011. Dan ini kita temukan tak sengaja, ternyata masih punya simpanan Nordok ini. Kebetulan coba kita aplikasikan pada tanaman kita, baik tanaman kates maupun tanaman ulang coklat ini, yang semoga masih bermanfaat dan berfungsi dengan baik. Jadi seperti inilah keadaan kebun yang kami miliki dengan segala kekurangan, baik ruang, tempat, dan keadaan yang kami miliki. Ini kan kawan, kemarin tanaman kates ini, baik penanamannya maupun perawatan secara maksimal tidak kita lakukan. Dari sejak persiapan awal, tanaman kates ini cukup ditanam langsung dari polybagnya tanpa ada persiapan awal. Dan karena yang kerja semuanya melibatkan tenaga kerja, tanamnya itu hanya sebatas untuk memasukkan seukuran polybag, dan itu sangat kurang baik pada tanaman kates. Karena apabila berbuah, tanaman yang dengan lubang yang kecil itu bisa tumbang karena akarnya kurang mengikat, kurang kokoh. Itu. Yang kedua, sering dilakukan penyemprotan rumput dengan bahan sistemik maupun kontak mix antara turmadan dan lindomin. Akibatnya ya banyak sekali yang mati. Dan setelah itu diserang oleh kutu daun, baik kutu kebul maupun tungau trip, yang di sini ada tanaman cabai sebagai inang atau tempat perkembangbiakan pada hama yang disukai, yaitu hama kutu daun itu tadi, trip, tungau, dan kutu kebul. Ini tidak baik, maka jangan lakukan pencampuran tanaman cabai ini dengan tanaman kates maupun labu-labuan. Terlebih rumput-rumput dari rumput bandotan, rumput teki, maupun rumput lancuran itu sangat disukai oleh yang namanya kutu daun, trip, tungau, dan kutu kebul, penyebab kegagalan pucuk keritingnya yang terjadi pada tanaman kates ini. Dan itulah kan kawan yang dapat kami bagikan, semoga bermanfaat. Salam sukses selalu. Tetap semangat, pantang menyerah, positive thinking, doa, dan tawakal. Apabila video ini ada nilai manfaatnya, kami mohon partisipasikan kawan untuk di like, di subscribe, di share, di komen, dan dinyalakan tombol notifikasi. Kami ucapkan banyak terima kasih bagikan kawan yang sudah subscribe, yang sudah share. Semoga rezeki kawan dimudahkan dan segala urusan kawan senantiasa dimudahkan. Demikianlah, selamat berjumpa di kesempatan yang akan datang. Salam sukses selalu buat kita semuanya. Oh iya nih kan kawan, ini ada serangan busuk buah pada tanaman coklat. Ini nanti kita akan semprot dengan Nordok juga, karena ini juga segera
atasi, apabila tidak ini akan mewabah. Dan ini penyebabnya, bawahnya tempat penampungan air, tempat kita melakukan kegiatan. Akibatnya yang terjadi seperti ini, tempatnya bacek, tumbuhlah jamur penyebab busuk buah maupun bakteri penyebab busuk buah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, para petani, kawan-kawan dimanapun Anda berada, yang semoga pada kesempatan hari ini kita semua masih diberikan kemudahan di dalam menjalankan setiap kegiatan aktivitas kita masing-masing, baik sebagai seorang petani maupun yang lainnya. Tetap semangat, pantang menyerah, positive thinking, doa dan tawakal. Demikian kawan-kawan semuanya, para petani petani kates dimanapun Anda berada, dan petani coklat, pada kesempatan hari ini kami akan membagikan pengendalian gejala awal serangan virus kuning pada tanaman kates yang kita miliki. Ini ada gejala yang sudah cukup lumayan parah, di mana ini apabila tidak segera kita lakukan pengendalian, akibatnya akan sangat fatal, karena ini akan sangat cepat menular pada tanaman yang lain, baik melalui serangga yang hinggap, kemudian pindah mulai dari kutu-kutuan ataupun serangga yang kecil yang lainnya. Itu sangat berpengaruh apabila ini tidak segera dilakukan pengobatan, pencegahan secara merata pada tanaman yang lain. Karena apa? Karena ini lahannya memang kawan-kawan bisa perhatikan di sini. Ini lahan mentah, lahan yang kurang steril, yang kita manfaatkan, di mana di sini ada tanaman ulang coklat yang hasil daripada penebangan yang pohon tua. Maka akibatnya yang terjadi pada tanaman kates seperti ini. Karena tanaman kates itu sangat mementingkan tempat yang steril, baik dari jamur patogen penyebab layu fusarium dan bakteri. Apabila tidak steril, yang terjadi seperti ini. Maka ini di sini pada kesempatan hari ini kami akan melakukan pengobatan dan pencegahan pada tanaman kates yang lain. Di sini kita pergunakan untuk 16 liter per tangki tank CBA ini dengan mempergunakan produk Nordok bakterisida. Ini 2 sendok per tangki. Ini 2 sendok per tangki, dan ini tidak boleh dicampur dengan apapun, baik pupuk maupun fungisida kimia maupun insektisida kimia. Ini harus pemakaiannya tunggal. Ini harganya lumayan mahal kan kawan, 140.000. Namun ini ya insya Allah masih berfungsi dengan baik, karena ini produk kita beli dari sejak tahun 2011. Dan ini kita temukan tak sengaja, ternyata masih punya simpanan Nordok ini. Kebetulan coba kita aplikasikan pada tanaman kita, baik tanaman kates maupun tanaman ulang coklat ini, yang semoga masih bermanfaat dan berfungsi dengan baik. Jadi seperti inilah keadaan kebun yang kami miliki, dengan segala kekurangan baik ruang, tempat, dan keadaan yang kami miliki. Ini kan kawan, kemarin tanaman kates ini, baik penanamannya maupun perawatan secara maksimal tidak kita lakukan. Dari sejak persiapan awal, tanaman kates ini cukup ditanam langsung dari polybagnya tanpa ada persiapan awal. Dan karena yang kerja semuanya
melibatkan tenaga kerja, tanamnya itu hanya sebatas untuk memasukkan seukuran polybag, dan itu sangat kurang baik pada tanaman kates. Karena apabila berbuah, tanaman yang dengan lubang yang kecil itu bisa tumbang karena akarnya kurang mengikat, kurang kokoh. Itu. Yang kedua, sering dilakukan penyemprotan rumput dengan bahan sistemik maupun kontak mix antara turmadan dan lindomin. Akibatnya ya banyak sekali yang mati. Dan setelah itu diserang oleh kutu daun, baik kutu kebul maupun tungau trip, yang di sini ada tanaman cabai sebagai inang atau tempat perkembangbiakan pada hama yang disukai, yaitu hama kutu daun itu tadi, trip, tungau, dan kutu kebul. Ini tidak baik, maka jangan lakukan pencampuran tanaman cabai ini dengan tanaman kates maupun labu-labuan. Terlebih rumput-rumput dari rumput bandotan, rumput teki, maupun rumput lancuran itu sangat disukai oleh yang namanya kutu daun, trip, tungau, dan kutu kebul, penyebab kegagalan pucuk keritingnya yang terjadi pada tanaman kates ini. Dan itulah kawan-kawan yang dapat kami bagikan, semoga bermanfaat. Salam sukses selalu. Tetap semangat, pantang menyerah, positive thinking, doa, dan tawakal. Apabila video ini ada nilai manfaatnya, kami mohon partisipasikan kawan untuk di like, di subscribe, di share, di komen, dan dinyalakan tombol notifikasi. Kami ucapkan banyak terima kasih bagi kawan yang sudah subscribe, yang sudah share. Semoga rezeki kawan dimudahkan dan segala urusan kawan senantiasa dimudahkan. Demikianlah, selamat berjumpa di kesempatan yang akan datang. Salam sukses selalu buat kita semuanya. Oh iya nih kawan, ini ada serangan busuk buah pada tanaman coklat. Ini nanti kita akan semprot dengan nordok juga, karena ini juga segera diatasi. Apabila tidak, ini akan mewabah. Dan ini penyebabnya bawahnya tempat penampungan air, tempat kita melakukan kegiatan. Akibatnya yang terjadi seperti ini, tempatnya bacek, tumbuhlah jamur penyebab busuk buah maupun bakteri penyebab busuk buah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.